Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung kembali di program VI Newsroom edisi Rabu 23 April 2025. Kita mulai saja VI Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnatania. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura meninjau Waduk Sepulai Kota Tanjung Pinang untuk memastikan kelancaran distribusi air bersih ke pelanggan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura melakukan peninjauan di Waduk Sepulai Kota Tanjung Pinang pada Selasa 22 April 2025 kemarin. Nyanyang tampak meninjau debit air Waduk Sepulai, tempat penampungan air hingga instalasi pengolahan air di waduk yang dikelola PDAM Tirta Kepri tersebut. Dalam kesempatan ini Nyanyang mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat mengenai terganggunya aliran air bersih, mulai dari distribusi air yang tersendat hingga air mati. Nyanyang juga menegaskan pihaknya akan berupaya mengganti jaringan pipa air yang sudah berusia puluhan tahun untuk memperlancar sekaligus meningkatkan debit air yang didistribusikan kepada pelanggan PDAM Tirta Kepri. Yang pertama menindaklanjuti keluhan daripada masyarakat yang ada di Tanjung Pinang terkait dengan aliran distribusi PDAM yang ada di Tanjung Pinang. Ada yang teraliri, ada yang tersendat-sendat, dan kadang-kadang ada yang suka mati juga. Makanya kami berkoordinasi dan datang ke sini supaya apa yang menjadi kendalanya. Tadi lihat daripada penampungan airnya ataupun hulunya yang ada di sana ke WTP. Nah, di sini di WTP kita lihat juga bagaimana kebersihan sebelum didistribusikan ini dengan debit sekitar 185 liter per detik. Jadi per jamnya sekitar 666 ton. Untuk diketahui, PDAM Tirta Kepri saat ini melayani sekitar 21.000 pelanggan air bersih di Kota Tanjung Pinang, di mana masih ada sekitar 6.000 lagi pelanggan yang masuk daftar tunggu untuk mendapatkan aliran air bersih. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura akan berupaya mencarikan solusi agar gerai matahari Departemen Store Tanjung Pinang tetap bertahan. Rencana penutupan gerai Matahari Department Store Tanjung Pinang yang berada di Mall Tanjung Pinang City Center atau TCC pada tanggal 1 Mei 2025 mendatang menuai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura. Wagub Nyanyang mengatakan penutupan gerai Matahari di Tanjung Pinang dipicu oleh daya beli masyarakat yang rendah dan ditambah harga sewa tenan yang cukup tinggi di mall tersebut. Kendati begitu, Wagub Kepri menyatakan bakal berupaya mencarikan solusi agar gerai satu-satunya di Tanjung Pinang ini tetap bertahan. Selain itu, dirinya juga berharap di bawah kepemimpinannya bersama Gubernur Ansar Ahmad dapat menarik investasi lebih besar untuk meningkatkan ekonomi Pulau Bintan khususnya Tanjung Pinang. Matahari di Tanjung Pinang ini satu adalah harganya paling terlalu tinggi. Sewanya dan sewanya. Yang keduanya memang daya beli masyarakat. Ya kalau kita kemarin lihat lambatnya ya, yang lain-lain akan mempengaruhi. Karena di Tanjung Pinang ini belum ada daerah industri. Ya mudah-mudahan di kepemimpinan kami, Pak Gubernur dan kami, Pak Alis Darmasa dengan Pak Raja ini bisa menumbuhkan investasi baru di Tanjung Pinang dan Kepri ini. Kita sedang berusaha bagaimana investasi supaya bisa mengembangkan antara Bintan dengan Tanjung Pinang tersebut. Apakah kita nanti akan berupaya supaya matahari ini nggak tutup? Kita berupaya untuk bisa bertahan, dan kami juga akan mencari alternatif bagaimana kalau memang terlalu tinggi kita cari solusinya supaya matahari tetap ada di Diketahui setelah 9 tahun beroperasi sejak tahun 2016, gerai Matahari Department Store akan menghentikan operasionalnya pada 1 Mei 2025 mendatang. Pemberhentian operasional tersebut berdasarkan keputusan dari manajemen pusat di Jakarta. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Polres Tanjung Pinang meringkus oknum wartawan bersama rekannya karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu.
Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengungkapkan bahwa Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang berhasil meringkus 2 orang terduga kepemilikan narkoba jenis sabu pada Selasa malam, tanggal 22 April 2025. Menurut Kapolresta, salah seorang pelaku yang diamankan tersebut adalah oknum wartawan di Tanjung Pinang. Kendati demikian, Kapolresta masih enggan membeberkan secara jelas terkait kronologis penangkapan serta barang bukti yang diamankan dari kedua terduga pelaku narkoba tersebut. Sampai saat ini, Satres Narkoba masih melakukan pengembangan terhadap kasus narkoba ini. Kami benar memang ada, tapi masih dalam proses pemeriksaan. Nanti mungkin 1-2 hari ini kan, karena kan masih ada pengembangan. Berarti memang ada pengungkapan narkoba, tapi nanti mungkin besok lah saya expose atau saya sampaikan ke media atau masyarakat. inisialnya J. Ini saja ya, Bang. Inisial J. Ya, ini Enggak yang untuk Wartawan. belum ada, ini masih pendalaman sama anggota di lapangan. Berarti cuma 1 orang berarti Pak ya? Ya, 1 atau 2 orang itu. Diamankannya kapan Pak? Kemarin itu kan, karena perlakuan narkoba kan beda. Kita satu dalam 3 kali 24 jam kan. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Puluhan kendaraan terjaring razia lalu lintas yang digelar Satlantas Polres Bintan sebagai upaya menekan jumlah kecelakaan di jalan raya. Sebanyak 32 kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia lalu lintas yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Bintan di Jalan Nusantara kilometer 22 Kijang pada Selasa 22 April 2025. Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli Satlantas Polres Bintan Ibtu Mahardika mengatakan, para pengendara yang terjaring razia tersebut diberikan peringatan agar tidak melanggar peraturan lalu lintas. Razia lalu lintas ini menjadi salah satu upaya Polres Bintan untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Kita unit dari ini untuk tingkat laka lantas meningkat. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa menurunkan tingkat laka lantas kita yang ada di Bintan. Ada berapa yang terjadi? Untuk roda 2 ada 3 unit tidak memenuhi spesifikasi, baik itu STNK maupun SIM. Intinya kita berikan teguran, baik helm tidak menggunakan helm, kita berikan teguran dan mengambil helm yang bersangkutan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Bupati Bintan akan memanggil manajemen perusahaan karet PT Pulau Bintan Jaya yang dikabarkan akan segera tutup. Perusahaan karet PT Pulau Bintan Jaya yang berada di Jalan Nusantara kilometer 18 Bintan dikabarkan akan tutup. Merespon informasi penutupan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1971 tersebut, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengaku akan melakukan audiensi dengan pihak perusahaan. Apalagi penutupan perusahaan ini tentu berdampak pada nasib para karyawan dan petani karet. Atau koordinasi dengan Pemkab Bintan terhadap perusahaan. Ya, jadi setelah kita mendengar ya ada rencana penutupan Pulau Karet itu, Pulau Bintan Jaya. Pulau Bintan Jaya itu, nah kita minta audiensi bersama perusahaan manajemen ya untuk berdiskusi lah sebenarnya apa masalahnya, mungkin masih bisa kita cari solusinya ya sehingga perusahaan bisa terus berjalan di Bintan. Nah tentu nanti akan ada langkah-langkah seperti apa ya, karena kan kalau misalnya itu pun nanti harus ditutup pasti kan ada dampaknya. Nah ini nanti juga akan kita pikirkan bersama. Jadi kita akan panggil terlebih dahulu manajemen yang mudah-mudahan itu bisa terus berjalan beroperasi di Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Pengusaha di Bintan berharap birokrasi perizinan usaha dapat lebih mudah dan cepat guna menarik investasi dari luar negeri. Direktur Utama PT Bintan Alumina Indonesia, Santoni mengharapkan birokrasi perizinan investasi khususnya di Kabupaten Bintan dapat lebih mudah dan cepat.
Menurut Santoni, lambannya proses pengurusan izin dan birokrasi usaha dapat membuat investor enggan melanjutkan investasinya di Bintan. Apalagi saat ini Bintan memiliki pesaing dari negara tetangga Malaysia yang juga membuat kawasan ekonomi khusus Johor, Singapura. Sehingga dikhawatirkan para investor lebih banyak memilih berinvestasi di kawasan tersebut. Tahun ini selesai, tahun ini bangun, itu aja. Targetnya? Perizinannya kendalanya di bagian apanya Pak? Ya, sebagai proses AMDAL lambat, kehutanan ada lagi harus dilepas, macam-macam gitu saya. Ya, birokrasi kita lah. Harapannya apa Pak terkait birokrasi tadi Pak? Ya, dimudahkan. Ini kayak ini kita harus dimudahkan untuk kompetisi sama Malaysia. Malaysia kan sekarang dibuat KK juga. Ya kalau kita nggak ada kemudahan itu memang bisa. Kita bisa lambat ya? Ya kita buat ada 2 tahun macam-macam. Tapi selama ini Pak ada nggak investor yang sudah melirik kita akhirnya memutuskan untuk pindah ke Malaysia? Ada juga. Jumlahnya banyak. Bukan pindah ke Malaysia tapi dia mundur. Oh mundur. Untuk diketahui, saat ini tengah berlangsung proses perizinan pembangunan industri petrochemical di Pulau Poto, Kecamatan Bintan Pesisir oleh investor asal Tiongkok. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.